Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi tutorial permodelan jembatan rangka menggunakan software Midas Civil. Di sini kita lihat tipe jembatan rangka. Ada bagian-bagian dari jembatan rangka, mulai dari top chord, ikatan angin, handrail, pejalan kaki, lantai kendaraan, cross girder, deckplate, stringer, dan bottom chord. Komponen utama jembatan rangka adalah top chord, kemudian bottom chord, kemudian ada diagonal chord yang miring vertikal seperti ini. Kemudian di lantainya ada cross girder yang melintang penghubung antar truss, kemudian antar cross girder dihubungkan namanya stringer. Berikut tampak atas dan juga tampak samping. Di tampak atas terlihat ikatan angin atau biasa disebut bracing. Kemudian tampak samping, ini truss utama, top chord di sisi atas, kemudian di bawahnya ada diagonal chord, kemudian di bawahnya ada bottom chord. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial untuk permodelan jembatan rangka dengan bentang 40 meter. Kemudian jarak antar titik buhul 1 dengan 2 di depannya 5 meter dan jarak antar truss 9,6 meter. Ketinggian rangka 6 meter. Oke, langsung saja kita masuk ke software Midas. Oke, setelah dibuka Midasnya, kita akan tentukan satuan di software Midas. Di sisi bawah sini ada unit, kita pakai milimeter. Mungkin teman-teman bisa pakai satuan lain sesuai kenyamanannya ya. Yang pertama, kita masuk ke jendela node element, klik create node, kemudian apply di koordinat 0,0,0 di sumbu X, Y, Z. Di sini kita menggunakan kursor select single. Nah, di sini sudah muncul ya setelah kita apply. Nah, ini node akan kita copy menggunakan fitur translate. Kita copy jarak antar trussnya tadi. Maaf, jarak antar bullnya tadi 5 meter. Oke, kita copy aja langsung apply. Nah, di sini muncul node baru. Oke, kemudian kita akan create node lagi di sisi atas. Untuk posisi top chordnya kita ganti posisi 5 meter di arah sumbu Z. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, kemudian kita move node ini menggunakan fitur translate, kemudian pilih move, kemudian kita pilih, kemudian kita ketikkan jarak move-nya seperti ini. Nah, sudah terbentuk 3 node segitiga. Kemudian kita akan create element. Nah, di sini kita klik create element, kemudian pilih general beam atau taper beam. Kita lihat di sini teman-teman, ada bagian di material masih kosong. Tipe materialnya kita akan buat di sini. Klik titik 3, kemudian klik add, kemudian pilih steel di sini. Kemudian standar yang kita gunakan dari materialnya kita pakai JIS. Saya pakai SM490 untuk grade materialnya. Dia punya yield strength 350 MPa sekitar itu, dan punya tensel sekitar 490. Kalau sudah, kita apply. Kemudian kita juga membuat untuk grade tipe SS400 seperti itu ya. Kemudian kita klik section. Section ini adalah profil. Kita klik add. Di sini muncul ya, kita klik TP user. Ini ada pilihan property sectionnya. Untuk jembatan rangka di trusnya kita pakai profil di section. Kemudian kita klik DB, kemudian kita klik code yang mau digunakan. Saya pakai JIS. Kemudian sectionnya saya akan pilih langsung aja di sini. Kita masukkan terserah dulu ya teman-teman. Kita pakai 400 kali 400.
Nanti tahap selanjutnya akan ada optimasi profil. Kemudian kita klik apply. Nah, saya akan membuat profil ini cukup banyak karena nanti akan diaplikasikan ke beberapa member ya. Jadi saya apply beberapa profil. Kemudian nanti saya akan membuat profil yang lebih besar di crossgetter. Saya pakai 600 kali 200. Saya apply. Kemudian profil di stringer nanti saya akan pakai profil yang agak kecilan. Saya pakai 300 kali 150. Kemudian untuk top bracing saya akan pakai habim yang kecil aja. Saya pakai 125 kali 125. Kemudian untuk end bracing atau portal di ujung-ujung saya pakai ukuran 250 kali 125. Klik OK. Nah, ini beberapa profil yang sudah kita buat ya teman-teman. Kita close saja. Dan di sini sudah muncul material dan juga sectionnya. Oke, langsung saja kita akan menggambar. Jadi klik di nodal connectivity di kolom warna hijau ini. Kita klik langsung untuk posisi bottom chart kita pakai profil 400 400 1321. Kemudian untuk diagonal saya pakai profil yang sama namun di nomor yang kedua. Kita gambar saja seperti ini. Oke, sudah jadi struktur segitiga dari jembatan rangka. Nah, di sini kita akan melakukan copy ya, teman-teman. Kita select aja di sini membernya. Setelah terselect, kita klik translate beam. Kemudian klik copy dan ketik angka 5000. Kemudian kita apply. Nah, di sini sudah ada dua segitiga. Tinggal menghubungkan. Untuk top chartnya kita klik create element, kemudian klik nomor 3 profilnya di sini. Nah, di sini. Oke, untuk melihat profil yang sudah terassign di permodelan, kita klik tri menu kedua, saya klik work. Nah, di sini profil-profil yang sudah terassign. Kemudian klik materialnya M490. Oke, kemudian kita bisa membuat truss melengkapi span sepanjang 40 meter atau kita bisa juga membuat truss di seberangnya. Bagaimana enaknya dari usernya saja. Kalau saya akan melengkapi dulu truss penuh ke depan. Saya pilih beberapa elemen untuk saya copy. Saya klik translate. Kemudian saya klik angkanya. Kemudian saya ketikkan number of times-nya sebanyak 6. Oke, coba kita klik apply. Nah, sudah jadi sebanyak 8 base. Kita bisa ngecek untuk panjangnya menggunakan tombol F4. Kita bisa klik sini, node ujung sama node akhir. Nah, di sini terlihat ya, teman-teman, 40.000 mm atau 40 meter. Nah, setelah selesai satu sisi truss, kita akan copy ke seberangnya menggunakan fitur translate beam. Kemudian kita ketikkan nilai translate-nya di sumbu Y, sumbu melintang ya, sebesar 9.600. Sebanyak satu kali, langsung kita apply. Nah, sudah jadi dua sisi truss. Kemudian kita akan membuat truss ini. Sumbunya itu di rotate ya. Kalau kita melewati jembatan rangka, posisi flagnya itu berada di samping-samping. Sedangkan di sini masih di atas bawah ya. Kita akan merotate-nya dengan cara kita select semua. Kemudian klik node element, change parameter. Kemudian klik elemen local axis. Di sini kita akan merubah sudutnya menjadi 90. Klik apply. Nah, kita lihat di sini sudah berrotasi lokalnya ya, sesuai jembatan rangka pada umumnya. Oke, kita hubungkan kedua truss ini dengan menggunakan cross girder dan juga bracing atas.
kita klik dulu untuk cross girdernya. Tadi saya pakai cross girder ukuran 600 kali 200. Kita koneksikan antara trus satu dan yang sebelahnya. Seperti ini. Kita juga bisa menggunakan fitur translate. Kita klik salah satu, kemudian klik translate. Ketikkan 5000, ketikkan jumlahnya sebanyak 7. Oke. Nah, sudah tercopy untuk semua cross girder. Kemudian kita akan membuat ya, seperti ini akan muncul automatic save as ya. Kita klik aja, kita ketik aja nama file yang mau dibuat, kita ketik tutorial rangka 40. Nah, 40. Nah, itu kelasnya ya, teman-teman. Oke, kita klik save. Oke, lanjut untuk pembuatan top bracing kita menggunakan profil 125. Oke, kita uncheck intersect. Jadi nanti saya akan menghubungkan antar bracing pertemuan itu dengan kekakuan saja. Kita klik di kolom hijau, kita gambar aja langsung. Kita pakai bracing yang model silang seperti ini. Langsung kita copy saja. Nah, seperti ini. Kemudian klik translate. Kita copy untuk jumlahnya. Kemudian kita klik apply. Oke, kemudian kita akan membuat end top bracing-nya menggunakan profil yang sudah kita buat 250 125 ya. Kita klik langsung di sini dan juga di sini. Kemudian kita akan membuat posisi yang terakhir di stringer. Kita akan pakai profil 300 150. Nah, langsung saja kita klik di tengah-tengahnya BIM ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan copy stringer ini menjadi 9 part, 9 posisi ya. Nah, seperti ini kita copy, kita klik translate, kita klik nilainya, kita isi jarak antar stringer kita asumsikan 1100 gitu ya. Kemudian kita ketikkan number of time-nya sebanyak 4. Kemudian kita klik intersect. Oke. Nah, seperti ini. Jadi sudah tercopy ke sebelah kanan, kemudian kita copy ke sebelah kiri juga. Kita tambahkan minus di 1100. Oke, seperti ini. Nah, di sini kelihatan ya kita tadi menggambar profil stringer belum terpotong terhadap cross girdernya, sedangkan yang sampingnya ini sudah otomatis karena kita mencentang intersect di sini. Tadi kita lupa, udah ini aja kita bisa select antara cross girder dan stringernya seperti ini ya. Select semua, kita akan potong menggunakan intersect, kemudian kita apply. Nah, seperti ini sudah terpotong. Oke, seperti ini jembatan rangka yang kita modelkan sudah jadi ya teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke tahap boundary. Nah, kita klik boundary, kemudian define support. Di sini fungsinya untuk memberikan support pada jembatan rangka. Untuk permodelan ini kita pakai tumpuan sendi dan roll saja. Kita langsung klik aja di posisi tumpuan. Tumpuan kita pakaikan sendi langsung ya di sini ya. Kemudian kita klik untuk add di boundary atau supportnya, kemudian centang di all, artinya di sini di formnya terkekang semua, artinya mirip dengan sendi. Kita klik apply aja di sini. Nah, seperti ini tumpuan sendi di Midas. Kemudian di seberangnya kita akan membuat tumpuan roll. Kita klik di ujung-ujung notnya, posisi tumpuan roll, kita uncheck di X-nya, artinya arah X rilis untuk kekangannya. Jadi free. Kita klik apply. Oke, tumpuan sudah kita buat, kita akan melakukan rilis pada member ya. Berhubung jembatan teras memiliki aksial yang lebih besar daripada momen. Sebenarnya momen juga ada namun kecil. Kita rilis saja beberapa posisi untuk momennya. Caranya kita tampak samping seperti ini. Kita select
diagonal. Di sini saya akan merilis diagonal saja. Ini berhubungan dengan engineering judgment masing-masing engineer ya, teman-teman bisa melakukan rilis di bagian mana yang menurut teman-teman yang paling sesuai. Kalau saya rilis di posisi eh, diagonal. Saya rilis di MZ-nya saja, kemudian saya apply. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan rilis di posisi lain, yaitu di posisi top chord-nya. Maaf, di posisi pressing atas. Posisi pressing atas kita akan rilis MY, MZ semua. Oke, seperti ini. Kemudian di posisi trigger saya juga akan rilis di beberapa bagian ya, beberapa noda. Saya akan rilis di posisi I saja. Tidak semuanya saya rilis. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya. Oke, ya ini untuk rilis saya anggap sudah selesai di sini. Kemudian kita masuk ke bagian loading atau pembebanan. Oke, di sini saya sudah punya terkait perhitungan beban. Teman-teman bisa membuka di SNI 1725 2016 terkait pembebanan struktur jembatan. Saya sudah merekap di sini beberapa data yang nanti akan muncul sebagai load atau beban yang diinputkan ke dalam midas. Kemudian kita akan membuat dulu untuk load case-nya, mulai dari dead load steel, kemudian betonnya atau slabnya, kemudian handrail, dan segala macam sampai beban hidupnya. Kita kembali ke midas, caranya seperti ini. Kita masuk ke load, kemudian static load case. Kita akan mengetik load case yang pertama. Di sini saya akan membuat berat sendiri untuk bajanya. Kemudian saya pilih tipenya dead load. Oke, berikutnya juga sama ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat load case untuk dead load dan beberapa live load. Untuk live load beban kendaraan atau TD, saya akan membuat nantinya dengan moving load. Di sini saya akan memasukkan hanya static load saja. Seperti ini. Nah, di sini sudah muncul untuk static load yang akan kita inputkan bebannya. Oke, kemudian kita lanjut untuk pembebanan. Mulai dari berat sendiri di load case MS Steel, kita masukkan shaft width atau berat sendiri dari struktur baja. Kita klik shaft width, kemudian kita klik load case pakai MS Steel, kemudian kita ketikkan -1 atau bisa dengan kelebihan dilebihin beberapa persen, misalkan 1,3. Kita klik add. Sumbu Z ini arah vertikal sehingga kita ketikkan -1, arahnya berlawanan dengan arah vertikal ke atas, artinya arahnya ke bawah. Kemudian load case berikutnya MS Steel Deck. MS Steel Deck kita akan lihat dulu di kalkulasi yang saya buat. Untuk steel deck kita pakai tebal 1 mili dan untuk pembebanannya 0,1 kN per meter dibebankan di atas stringer. Oke, kita tampilkan tampak depan. Kita select untuk stringernya. Profil stringer kita pakai 300-150, kemudian kita pakai jendela load, kemudian klik elemen, kemudian MS Steel Deck. Kita klik add, satuannya kita rubah dulu kilonewton per meter. Nilainya minus, artinya ke bawah 0,1. Kita klik add. Oke, sudah teraplikasi beban steel deck
di atas stringer. Kemudian kita cek berikutnya pembebanan concrete slab. Concrete slab di sini per stringer 8,12 kN. Sama seperti sebelumnya, kita reselect, kita bisa pakai kursor select previous. Oke. Kemudian kita pilih load gauge-nya MS slab. Kemudian kita ketikkan minus 8,12. Kita apply. Nah, sudah teraplikasi di sini untuk beban slabnya. Kemudian beban berikutnya adalah beban trotoar. Beban trotoar di sini teraplikasi di stringer paling terkeluar ya 3,75. Kemudian kita select dulu, kita tampilkan yang non extrude. Oke, saya aplikasikan beban trotoar di sini. Saya pilih load gauge-nya dengan MS slab masih sama. Kemudian saya tambahkan di sini ya. Add, kita pastikan di sini add. Kemudian kita ketikkan minus 3,75. Baik, apply. Oke, kemudian kita coba display. Di sini sudah beraplikasi beban slab dan juga beban trotoar atau curb. Kemudian kita cek untuk pembebanan berikutnya adalah beban handrail. Nilainya 1,5 dan 0,75 di not paling ujung. Kita pakai beban nodal load. Di sini kita pilih load gauge-nya utility. Kemudian kita select aja di sini. Oke, di node-nya. Nah, di sini kita sudah select node dan juga membernya. Ketika kita masukkan nodal load, nanti akan otomatis teraplikasi di node-nya. Kita unselect dulu node yang paling ujung. Kita display ya untuk beban slabnya supaya lebih mudah view-nya. Oke, kemudian kita input beban utility sebesar minus 1,5. Kemudian untuk nilai di ujung kita masukkan 0 setengahnya atau 0,75. Kita apply. Oke. Kemudian kita cek untuk pembebanan berikutnya adalah beban aspal dan beban overlay. Beban aspal ini terbagi di beberapa stringer, 1,21 di stringer tengah, kemudian 1,38 di stringer tepi. Ada juga overlay sama. Untuk beban aspal kita masukkan dengan elemen. Kemudian kita klik aspal, kita pilih posisi stringer yang akan terbebani aspal ya. Kita select dulu stringer yang terbebani aspal, posisinya di sini. Oke, kita klik minus 1,21. Kemudian untuk stringer terluar nilainya 1,38. Karena aspal tidak terbebani ke semua stringer ya, saya bebankan di tengah-tengah saja. Oke, sudah. Untuk aspal sudah, kemudian kita lanjut ke overlay. Overlay ketebalan dengan 0,03 meter atau 3 cm ya. Nah, di posisi tengah nilai overlay 0,7. 0,73. 0,83. Ini overlay sudah. Kemudian kita akan lanjut ke beban rem atau braking load. Kita lihat pembebanan di sini untuk beban rem sebesar 1,49 di posisi saya posisikan untuk beban rem ke arah memanjang di bottom chart-nya ya.
Ini asumsi dari saya, dari teman-teman. Silakan jika berasumsi lain. Oke, kita klik modal. Kita klik untuk breaking. Kita nolkan. Kita masukkan nilai beban breaking sebesar 1,49 ke arah efek. Oke, kita klik ulang untuk nodanya. Pastikan sudah terselect semua sepanjang bottom chart. Kemudian klik add. Seperti ini untuk breaking yang saya inputkan. Kemudian untuk beban angin pada kendaraan kita masukkan 0,91 kilonewton. Kita untuk beban angin ini kita masukkan secara vertikal ya. Saya preview select, kemudian klik beban angin atau EWL. Oke, kemudian saya masukkan nilai 0,91 minus. Saya klik. Oke, untuk beban angin pada kendaraan sudah. Kemudian beban angin pada rangka atau struktur tepi kita tambahkan samping. Kita masukkan sesuai hitungan. Untuk profil top chop ini saya masukkan nilainya 1,08. Ini ikut SNI 1726 ya teman-teman. Teman-teman bisa ngambil referensi dari dalamnya. Sangat mudah dibaca di dalamnya, tinggal mengikuti saja. Kemudian saya masukkan 1,08 di posisi angin tekan. Saya pilih dulu untuk beban elemen, kemudian klik beban angin pada rangka. Oke, saya masukkan 1,08 seperti ini. Kemudian di posisi diagonal 0,84. Kemudian di posisi bottom chart 0,96. Seperti ini. Kemudian untuk posisi angin tekan kita akan masukkan juga setengahnya dari yang awal. Kemudian untuk posisi diagonal sama. Begitu juga untuk posisi bottom chart-nya. Oke. Oke, untuk beban angin sudah kita masukkan. Kemudian kita cek kembali beban apa. Untuk beban gempa tidak kita masukkan dulu ya. Kita masukkan beban statik aja dulu. Kemudian yang terakhir kita masukkan beban trotoar besar 2,5 pada CG ujung 2,5 ya. Kita masukkan 2,5. Kita juga masukkan di posisi Springer ya teman-teman. Tinggal proyeksikan saja untuk pembebanannya. Oke, di sini saya akan masukkan posisi kita display dulu untuk pembebanan. Di sini untuk posisi trotoar saya akan masukkan posisinya di sini. Teman-teman bisa sesuaikan lagi ya jika mau pembebanan ke stringer bisa ataupun ke cross gider juga bisa. Oke. Kemudian yang terakhir beban temperatur. Beban temperatur bisa teman-teman cek kembali di SNI nilainya berapa. Saya untuk pembebanan temperatur pakai temperatur dan pre-stress fitur dari Midas. Kemudian kita pakai temperatur sistem saja. Oke, kita masukkan. Oke, kita rubah suhu dulu supaya pindah ke Celsius ya. Caranya kita klik di sini, kemudian sistem unit.
kita klik Celsius di temperaturnya, kita klik OK. Oke, kemudian kita klik load case, temperatur, oke, final temperatur di SMI 40 ya kalau tidak salah. Kemudian inisialnya kita ketikkan 15. Oke. Kemudian kita klik add. Oke, sistem temperatur sudah teraplikasi di sini. Oke, teman-teman, untuk pembebanan sudah selesai. Kemudian kita akan melihat hasil runningnya dari permodelan yang sudah kita buat. Kita juga bisa melihat kembali ya, memastikan support sudah masuk, kemudian rilis pada member-member yang kita aplikasikan, dan pembebanan-pembebanan sudah teraplikasikan semua. Oke, kemudian kita harus mengecek dulu untuk materialnya. Biasanya untuk top bracing kita pakai profil SS ya. Kita bisa klik profil top bracingnya, kemudian kita aplikasikan SS400 seperti ini. Jadi profil SS400, profil SM490. Kemudian untuk running kita klik jendela analysis. Kemudian langsung saja kita klik perform analysis. Oke, sudah berhasil tanpa warning, tanpa error. Kita sudah selesai running ya, teman-teman. Kita bisa ngecek untuk join reaksi perletakan. Oke, seperti ini. Kita bisa klik FX, FZ, FYFZ. Oh, seperti ini sudah muncul ya. Kita juga bisa munculkan legenda di samping. Seperti ini. Nah, muncul. Oh ya, teman-teman, kita lupa satu lagi untuk beban kendaraan dengan bebanan moving load. Kita akan kembali ke pemodelan ya. Kita buka dulu gemboknya. Kemudian kita masuk ke load. Kemudian kita klik moving load. Kita klik tipe moving load. Saya pakai Asto LRFD aja. Oke, kita yes. Kemudian di sini saya akan membuat dulu untuk trafficnya, posisinya di mana dengan cara klik traffic line lens. Kita klik add, kemudian saya ketik lane 1. Ini posisinya nanti di jalur kanan dan sebelah kiri ya. Kita buat dulu yang satu jalur dulu. Kemudian kita ketikkan untuk lebar posisinya kendaraan ya, posisi highway-nya, lebar total 8 meter, kita bagi 2, 4 meter. Kemudian untuk eksentrisitasnya kita bisa masukkan, kita harus men-set dulu ya teman-teman. Posisinya kita coba dulu aja di sini, kita masukkan untuk eksentrisitas di angka 2,3. Oke, kemudian kita harus membuat dulu sistem distribusi pakai crossbeam. Nah, di sini kita tadi belum melakukan ungroup pada crossbeam ya teman-teman. Kita bisa lakukan di sini dengan cara kita klik group, kemudian struktur group, kita klik new, kemudian kita ketikkan cross feeder atau CG, kita close, kemudian kita grouping ya untuk khusus cross feedernya, profil 600 200 kita klik, kemudian kita masukkan ke grup ini, kita assign. Nah, seperti ini. Nah, untuk profil cross feeder sudah muncul ya nanti untuk sistem distribusinya. Karena nanti kita akan membuat lane dari sumbu truss bawah atau bottom shot sehingga bisa terhubung dengan truss sebelahnya dengan cross feedernya. Oke, di sini belum muncul ya teman-teman. Kita close dulu di sini. Kita akan buat ulang. Kita klik traffic line, add, kita ketikkan lane 1. Oke, kita klik cross feeder. Kita klik segi grup yang sudah kita buat, kemudian untuk wheel spacing-nya 4 meter dan eksentrisitasnya tadi kita buat minus 2,3. Oke, kemudian kita klik jalurnya mulai dari awal sampai akhir. Saya akan menginput di pinggir truss. Oke, kemudian kita centang startnya. Startnya bisa mulai dari awal dan juga di akhir. Kita klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman. Untuk posisi lainnya. Nah, seperti ini. Yang warna hijau. Saya tidak menunjukkan. Ini warna hijau. Titik-titik. Jadi
Posisi 4 meter itu dari titik terluar sampai titik yang dalam. Kemudian eksentrisitas yang tadi kita masukkan itu garis line hijau ke garis merah, garis sumbu yang kita inputkan. Oke, langsung saja kita buat yang line 2 atau line seberangnya. Kita ketikkan untuk kebalikannya juga ya, berarti 2,3, ini line 4. Kemudian kita klik cross beam-nya, cross girder, kita lakukan hal yang sama di line sebelahnya, seperti ini. Oke, kita centang, kita klik OK. Oke, kita sudah membuat line 1 dan line 2. Kita close dulu. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, untuk line 1 dan line 2 di posisinya masing-masing berdasarkan sumbu di bottom truss-nya. Kita bisa lihat jarak antar titik ini bisa diatur dengan mengatur eccentricity tadi ya. Nah, saya untuk tutorial kali ini tidak saya atur, nanti teman-teman bisa ngatur sendiri untuk jaraknya dari 2,3 ke nilai berapa bisa di sketch dulu, pertimbangannya di AutoCAD atau ZWCAD gitu ya. Oke, untuk lajur kita sudah membuat, kemudian kita akan tentukan tipe kendaraan atau beban kendaraannya. Kita klik vehicle, kemudian kita klik add user define. Nah, di sini sudah terlihat ya beban truk sama beban land load-nya. Kita akan masukkan di sisi sini. Kita lihat dulu perhitungan. Oke, ada dua tipe beban. Yang pertama GTR dan juga BGT atau DLCAL gitu ya. Kemudian ini sudah saya hitung di perhitungan Excel untuk langsung diinputkan ke Midas ya. Jadi ini beban untuk satu lane dari proyeksi dari beban BTR dan CAL yang berasal dari SNI. Sudah saya proyeksikan berdasarkan nilai beban dikalikan dari lebarnya ya. Ini untuk nilai PGT-nya kita masukkan 31,5. Ini 31,5. Kemudian nilai PL-nya kita masukkan 274,4. Oke, kita masukkan UDL CAL di nama kita. Oke, kita klik OK. Kita close saja. Oke, kemudian jalur sudah terbuat atau lajur sudah terbuat, kemudian beban kendaraan sudah dibuat. Kemudian kita klik moving load case untuk menggabungkan keduanya, artinya kendaraan berjalan di jalur yang sudah kita buat. Kita klik add, kemudian kita klik add di sini. Oke, kita vehicle class kita pilih UDL, kemudian kita pilih lane 1 dan lane 2, kita geser ke kanan dengan panah ke kanan ini ya. Nah, ini kita masukkan ada dua lajur sehingga kita isikan dua di sini. Langsung kita oke aja. Oke. Kemudian kita beri nama di sini. Kita beri nama MPL UDL CAL. Kita klik OK. Kita klik close. Nah, di sini sudah tidak biru lagi ya. Tadi kan biru, sekarang sudah tidak biru jadi hitam karena sudah teraplikasi beban moving load di area lantai kendaraan. Teman-teman juga bisa aplikasi moving load namun dengan beban statik ya, dengan cara pembebanan elemen tadi. Namun untuk mempercepatnya saya pakai moving load saja. Oke, seperti ini kita bisa running ulang. Kita klik analyze, kemudian perform analysis. Oke, sudah selesai running. No warning, no error. Oke, kita bisa lihat hasil running ini dengan cara klik jendela result atau langsung saja klik kanan di sini. Kita klik reaction. Reaction di sini sudah muncul semua ya untuk load case yang mau ditampilkan. Kita klik value dan legend seperti ini. Oke. Ini untuk berat sendiri baja, reaksinya sekian kilonewton 264. Sudah sama ya, karena kan simetris nih antara tumpuan satu dengan tumpuan yang lain. Kemudian kita bisa cek beban-beban lain, misalkan overlay. Nah, seperti ini. Atau kita cek untuk MVL yang sudah kita buat. Nah, seperti ini untuk beban jalannya. Kemudian kita cek
hasil lain seperti deformasi. Kita klik deformation contour, kemudian kita klik displacement-nya akibat berat sendiri ya. Kita klik apply. Value-nya kita uncheck. Kita munculkan tampak 3D lebih bagus. Nah, seperti ini. Oke. Kita munculkan satuan di milimeter ya kalau lendutan lebih mudah. Nah, seperti ini beban lendutan. Oke, kemudian ini artinya warna merah bukan menunjukkan tidak aman ya teman-teman, karena ini warna merah menunjukkan legenda sebelah kanan. Warna merah menunjukkan nilainya 10,88, nilai biru nilainya 0 gitu ya. Kita juga bisa munculkan deformasi polanya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa munculkan juga value-nya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita bisa cek gaya-gaya dalam di klik kanan, force, kemudian beam diagram. Kita bisa munculkan, kita ubah dulu ya satuannya di kilonewton meter dari berat sendiri gitu ya. Nah, oke, kita uncheck deform sama value-nya. Nah, seperti ini gaya-gaya dalam ya. Untuk MY-nya atau momen arah Y, subu Y. Kemudian untuk gaya aksial di sini FX gitu ya. Nah, ini gaya aksial yang terjadi yang kita bisa pakai untuk perhitungan sambungan baut. Kemudian gaya geser kita pakai FZ gitu. Untuk momen tadi kita juga bisa cek di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk diagonal momen di ujung-ujungnya 0 gitu ya. Kita mendekati 0 karena sudah kita rilis. Oke. Seperti itu teman-teman. Kita juga bisa mengecek tegangan beam stress-nya sama. Nah, seperti ini beam stress yang terjadi kilonewton per milimeter, kilonewton per meter perseginya. Oke, teman-teman. Kemungkinan cukup tutorial untuk permodelan midas hingga pembebanan dan melihat hasil runningnya. Untuk tahap berikutnya, insya Allah kita akan membuat tutorial terkait dengan optimasi profilnya ya untuk jembatan rangka. Karena kan kita masih pakai profil yang tipikal semua gitu ya. Dan untuk kapasitas profilnya kita belum tahu berapa, apakah profil ini aman atau tidak. Kita belum bisa melihat untuk kapasitas nominal dari profil masing-masing, bottom chop, top chop, diagonalnya. Tentunya untuk mendesain jembatan rangka, kita harus mengecek itu semua sehingga memastikan bahwa jembatan itu aman. Insya Allah akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.